Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pendengar yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan juga selawat bering salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini yang akan menjadi pembahasan adalah tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah merupakan keinginan seluruh atau semua manusia, atau sifat setiap manusia. Tidak pandang apakah laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, orang kaya atau orang miskin, orang besar ataupun orang kecil, semuanya berkeinginan untuk bisa meraih kebahagiaan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebahagiaan, ada beberapa kisah yang perlu atau yang menarik yang perlu kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Kisah ini tentang seorang anak yang selalu cemas akan masa depannya dan selalu menunda kebahagiaannya. Anak ini ketika dia tamat SD, maka dia berkata kepada dirinya bahwa dia bisa menikmati hidup ini kalau dia sudah lulus SMP. Setelah dia lulus SMP, maka dia berkata lagi kepada dirinya bahwa ia bisa menikmati hidup ini kalau dia sudah lulus SMA. Ketika dia sudah lulus SMA, maka dia berkata lagi kepada dirinya bahwa dia bisa menikmati hidup ini kalau dia sudah memperoleh gelar sarjana. Kemudian setelah memperoleh gelar sarjana, maka dia berkata lagi kepada dirinya bahwa dia bisa menikmati hidup ini kalau dia sudah menikah dan mendapat pekerjaan. Pada suatu hari dia menemukan jodoh lalu menikah. Tidak lama kemudian dia memperoleh anak. Ketika dia sudah memperoleh anak, maka dia kembali mengatakan kepada dirinya bahwa dia sangat bahagia dan bisa menikmati hidup ini kalau dia bisa membesarkan dan menyekolahkan anak. Tetapi pada suatu hari dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Jadi anak tersebut tidak bisa membesarkan anak-anaknya. Belum bisa membesarkan anak-anaknya, tapi dia sudah meninggal. Dia meninggal dalam mencari kebahagiaan dan selalu menunda kebahagiaan. Para pendengar yang berbahagia, itulah kebahagiaan itu. Ketika kita mencarinya, tetapi sulit untuk didapati. Kebahagiaan itu memang gampang sulit. Ada orang yang mengatakan kebahagiaan itu seperti kucing. Ketika kucing kita panggil, kita beri makan, dia menjauh daripada kita. Tetapi ketika kita tidak menghiraukan kucing tersebut, tidak menginginkan kucing tersebut, malah kucing tersebut mendekati kita dan mengosok-osokkan badannya kepada kita. Itulah kebahagiaan itu memang diperoleh gampang sulit.
Para pendengar yang berbahagia, ada orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh melalui, pertama adalah dengan harta kekayaan. Banyak orang beranggapan kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan harta kekayaan. Maka orang berlomba-lomba mencari harta kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Karena dengan harta tersebut, apapun keinginannya, apapun maksudnya bisa dia capai. Ingin rumah yang mewah bisa dia buat, ingin mobil bisa dia beli, apapun keinginannya, apapun kebutuhannya bisa dia peroleh dengan harta kekayaan. Jadi banyak orang beranggapan kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan harta kekayaan. Tetapi kenyataannya banyak orang kaya raya, tetapi dalam hidupnya susah, tidak bahagia. Ada kecemasan, ada ketakutan, cemas mungkin hartanya akan dicuri atau dirampok. Ternyata kekayaan tidak bisa menjadi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh melalui jabatan. Jabatan adalah sangat diperebutkan oleh orang. Berbagai macam cara agar bisa memperoleh jabatan. Karena jabatan itu bisa memenuhi, mendapatkan keinginannya. Sehingga apabila terpenuhi keinginan itu bisa membahagiakan dia. Tetapi kalau kita lihat banyak juga para pejabat yang tidak bisa menikmati kebahagiaan. Setelah dapat jabatannya, dia sibuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Malah ada yang jatuh sakit, malah ada yang melakukan korupsi, masuk dalam sel, tetapi tidak nyaman dia dengan jabatannya. Ternyata jabatan juga tidak bisa memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan narkoba. Karena narkoba itu bisa mencapai keinginannya dalam khayalan. Maka orang banyak lari ke narkoba. Orang kaya, orang jabat yang punya jabatan, apalagi generasi muda, banyak lari ke narkoba. Karena narkoba bisa mencapai impian-impiannya dalam khayalan. Tetapi narkoba juga tidak bisa membahagiakan. Narkoba sangat berbahaya terhadap diri manusia tersebut. Apalagi kalau dia tidak bisa mengkonsumsi narkoba, tidak bisa membeli narkoba, dia bisa membunuh orang, malah orang tuanya dia bunuh, bisa merampok, mencuri, dan kalau tertangkap oleh polisi bisa masuk penjara. Ternyata narkoba juga tidak bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Banyak lagi anggapan-anggapan orang lain yang bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa sikap yang harus dilakukan untuk mencapai menuju kebahagiaan. Pertama adalah sabar. Sabar adalah merupakan sikap yang harus dibina terus-menerus. Sabar kalau kita menghadapi persoalan-persoalan. Dalam mencapai sesuatu yang belum bisa kita capai, tentu kita perlu bersabar. Apalagi mengendalikan emosi dan pikiran kita, juga kita bersabar. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk bersabar dalam segala sesuatu. Yang kedua adalah besar hati. Kita harus bisa dengan besar hati menerima semua kejadian buruk. Apapun yang terjadi yang tidak kita ingini atau yang pahit kita rasakan dalam kehidupan kita ini, kita harus berbesar hati. Yang ketiga adalah tabah.
tabah menghadapi segala sesuatunya, tabah menghadapi segala kenyataan. Insyaallah kalau kita tabah itu akan bisa mendekati kebahagiaan kepada kita. Kemudian yang keempat, tidak mudah putus asa. Sesuatu yang belum bisa kita capai, sesuatu keinginan tapi gagal dalam perjalanan, itu harus kita tidak boleh berputus asa. Cita-cita kita yang belum tercapai, kita tidak boleh berputus asa. Para pendengar yang berbahagia, kalau empat itu bisa kita terapkan dalam diri kita, insya Allah kebahagiaan itu akan mendekat kepada kita. Ada sebuah cerita yang sangat populer, yang mana pada suatu waktu Tuhan memanggil 3 orang malaikat. Ketika kepada malaikat itu Tuhan berfirman, kata Tuhan, wahai malaikat, ini adalah sesuatu barang yang sangat berharga, namanya adalah kebahagiaan, dan ini sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat diperlukan oleh manusia. Oleh karena itu, turun kalian ke bumi dan taruhlah di tempat yang suci. Tetapi ditaruh jangan terlalu sulit manusia mendapatkannya, dan jangan pula terlalu mudah manusia mendapatkannya. Kalau terlalu mudah manusia mendapatkannya, nanti akan disia-siakan oleh manusia tersebut. Tetapi kalau terlalu sulit didapatkan oleh manusia, maka kebahagiaan ini akan sia-sia, tidak bisa dinikmati oleh manusia. Maka ketiga malaikat tadi turun ke bumi. Setelah tiba di bumi, dia bingung di mana harus ditaruh. Karena tadi Tuhan tidak menentukan tempatnya, malah ditaruh jangan terlalu sulit untuk didapati manusia dan jangan terlalu mudah didapati oleh manusia. Tidak lama kemudian malaikat yang pertama memberikan usulan, bagaimana kalau kita taruh di atas gunung yang paling tinggi. Maka malaikat yang kedua dan ketiga tidak setuju, karena kalau kita taruh di gunung yang paling tinggi itu sangat sulit diperoleh oleh manusia. Maka malaikat yang kedua mengusulkan, mari kalau dapat kita taruh di dasar lautan, karena kalau kita taruh di dasar lautan itu tidak mudah didapat oleh manusia. Maka malaikat pertama dan ketiga itu pun menolak. Kemudian malaikat yang ketiga membisikkan kepada malaikat pertama dan kedua, memberikan usulkan. Semua malaikat mengangguk dan setuju untuk ditempatkan kebahagiaan. Para pendengar yang berbahagia, di manakah kebahagiaan itu ditaruh oleh malaikat? Pada suatu malam yang sunyi, saat manusia tertidur lelap, maka ditaruhlah kebahagiaan itu oleh malaikat. Yang ditaruh oleh malaikat itu adalah di hati yang suci dan bersih. Jadi kebahagiaan itu ada dalam hati yang suci. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.